Abi mau tanya, berani Segap bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah Segap lakukan dulu di masa yang lalu, sekarang pasti Allah terima. Sebagaimana Abah saya bertanya pada antum semuanya, ada yang berani bersumpah? Ada satu saja kebaikan yang antum lakukan pasti Allah terima sekarang. Ada? Yang mana? Ada yang pernah menjawab? Salawat Nabi, Beb. Iya, kalau nanti meninggal husnul khotimah. Kalau husnul khotimah habis semuanya, amal semuanya nggak diterima. Siapa yang berani sumpah? Terus yang kedua kata saya apa? Berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang kamu lakukan sekarang pasti Allah ampuni dosanya dan Allah berikan taubat. Berani bersumpah? Ada yang berani di sini sumpah? Satu dosa yang pernah lakukan, dan kita semua pendosa. Satu dosa saja yang pernah kita lakukan sekarang pasti Allah sudah ampuni dosanya dan Allah terima taubatnya. Ada yang berani bersumpah? Nggak ada yang berani. Terus atas dasar apa saya mengatakan saya lebih baik dari antum semuanya? Atas dasar apa? Saya punya abah berkata, kalau kamu sudah tidak berani bersumpah dengan dua hal itu, atas dasar apa kamu merasa lebih baik dari orang lain? Coba kalau semacam ini ditanamkan dalam anak kita, enak kan? Nggak ada merasa lebih baik, nggak ada enak mau kumpul sama siapa saja. Fadl Nabi Muhammad SAW ketika dia itu dengan kehaibahannya seorang Nabi, dia itu mengendarai kendaraan di antara sahabat Nabi, tiba-tiba ada anak-anak kecil yang berkulit hitam, dia itu adalah budak-budak sahaya yang sedang makan di pinggir jalan. Tapi kemudian begitu Nabi SAW lewat, maka mereka mengucapkan salam, mereka berdiri menghormati Nabi, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, aku mengundangmu makan bersama kami. Coba, kalau semua itu terjadi kepada kita itu gimana? Anak-anak kecil yang notabene bajunya lusuh, kulit hitam, orang nggak punya, duduk di bawah, makannya di bawah, kita dipanggil, kita naik Alphard. Kira-kira mau apa tidak kita? Rasulullah turun dari kudanya, duduk sama mereka. Nggak ada duduk kemudian jongkok, nggak ada. Duduk sama seperti mereka duduk. Nggak peduli bajunya itu mau kotor apa enggak peduli. Untuk apa? Lihat bagaimana ilmu itu menjadikan orang itu jadi sikapnya seperti itu. Tinggal duduk bersama mereka. Setelah selesai makan dengan lahapnya lebih biasa bersama mereka. Nah, sekarang aku sudah memenuhi undanganmu. Besok kamu datang ke rumahku. Giliran aku mengundang kalian semuanya. Coba lihat. Nikmat, suatu yang luar biasa. Nggak mungkin kita akan berbuat seperti ini kecuali karena ilmu. Ada juga yang bisa kita mengatakan, wah, alhamdulillah saya bisa, tapi kemudian timbul perasaan, untuk apa saya melakukan ini? Karena apa? Nggak ada ilmu. Disangkanya apa yang kita lakukan itu tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak dipandang oleh Allah Ta'ala, tidak diganjar oleh Allah Ta'ala. Jadi sangat-sangat kita perlukan itu bukan banyak uang, bukan banyak jabatan, bukan banyak pengaruh, bukan banyak kemuliaan di mata manusia, tidak. Yang kita perlukan sebanyak-banyaknya adalah ilmu, yang kemudian dengan ilmu itu kemudian kita berakhlak yang mulia. Dan nggak mungkin orang berakhlak yang mulia tanpa ilmu, nggak mungkin. Ada ilmunya. Ilmu yang pertama yang digunakan adalah konsep, teori, tata cara bagaimana kita itu berakhlak mulia. Itu harus kita kuasai. Sombong itu kayak gimana sih? Gimana cara melaksanakan kebalikannya sombong? Apa? Tawadhu. Kemudian yang kedua kata saya punya abah, jangan pernah benci pada satu orang pun. Nggak mudah itu, karena orang kan macam-macam. Dia kan semua orangnya baik semuanya. Ada macam-macam. Kita lagi jalan disengkat kakinya, kita lagi terang-terang diusilin dan sebagainya. Nah, tapi lihat bagaimana saya punya abang mengajarkan, jangan pernah benci pada satu orang, karena orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang berbuat itu sebenarnya adalah Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, kun ma'al khalqi kanlah khalqah. Jadilah kamu sama makhluk. Nggak ada makhluk yang ada antara kamu sama Allah. Apakah bisa mereka itu berucap siapapun dia, Allah nggak berkehendak? Bisa? Nggak bisa. Apakah bisa seorang itu bertindak ketika Allah nggak menghendakinya? Nggak akan bisa. Semua ditentukan Allah, nggak ada yang serba kebetulan, direncanakan Allah Ta'ala. Maksudnya, tujuannya kamu itu mau diangkat derajatnya, kamu itu mau dihapuskan dosanya, kamu itu mau diberikan pahalanya. Nggak mau. Itu yang terjadi pada kita. Makanya jangan benci orang. Tapi kalau sudah benci orang, nggak ada ingat yang tiga ini. Dan nggak, kalau semua kita nggak mau benci orang, nggak mungkin tanpa ilmu. Jadi harus kita belajar, datang pada ulama, belajar pada ulama, baru kita tahu. Itu diantara dua. Yang ketiga, harus rahmat kepada siapapun juga, kasih sayang pada siapapun juga. Melihat orang itu seperti pandangannya Nabi kepada umatnya. Setiap orang yang kita lihat di jalanan tuh, siapapun dia, mau yang muslim, non muslim, mau yang fasik, mau yang bukan fasik, sudah pernah dapat anugerah sumpah dari Nabi Muhammad SAW.
wallahi inilah arda wahidah min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku. Siapa satu saja? Mereka semuanya. Sasaran dakwah kita, biarkan mereka melihat akhlak kita yang baik. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, baca Yasin supaya mereka berubah. Itu harapan mereka. Aulia itu sampai mereka itu nangis-nangis malam hari memohon kepada Allah supaya mereka itu semuanya dapat hidayah. Tujuannya itu hanya seperti itu, ya Allah, supaya mereka dapat hidayah, supaya mereka dapat hidayah. Ulama kesana kesini, ngajar sana sini, hanya untuk menyampaikan, barangkali jadi sebab turunnya hidayah. Kemudian kita yang ada itu adalah kita caci maki mereka. Kita kata, uin ahlina, nggak bakal masuk surga itu. Siapa yang punya surga? Kok sampai kita itu kapling-kapling begitu? Bicarakan orang dan sebagainya. Belum tentu kita lebih baik daripada yang dibicarakan. Ngapain kita bicarakan orang? Kerjanya ngeritik sana, ngeritik sini. Nggak usah kita lihat keadaan semacam itu, kita harus husnudon. Karena apa? Yang bikin dia begitu juga Allah. Ujian buat kita, jangan sudon sama dia. Jadi emang sulit. Itulah di dunia itu dilema penuh, sama seperti kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini bagi kita seorang mukmin sama seperti penjara. Mau gini, nggak boleh. Mau gini, nggak boleh. Selama itu yang bilang nggak boleh siapa? Allah. Kita tunduk. Sami'na wa ata'na. Itu yang harus kita lakukan. Respon dengan respon yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW.